Ingin kuliah di Jepang tapi sulit cari beasiswanya. Ingin kerja di Jepang nggak tahu caranya. Cari sana-sini nggak nemu-nemu. Gimana ya enaknya? Tenang aja, bakal aku bahas semua di video kali ini, jadi kamu simak sampai habis ya. Di Jepang saat ini, kondisinya sudah krisis populasi. Mereka melakukan berbagai macam cara agar orang asing ingin menetap di Jepang, baik untuk kuliah maupun untuk kerja. Makanya itu sekarang jauh lebih mudah jika ingin kuliah atau kerja ke Jepang. Pertama, aku bakal bahas yang mau kuliah dulu ya. Ketika dengar kuliah ke Jepang, pasti mikirnya mahal duluan. Ya sebenarnya betul sih. Kalau kamu sekolah negeri itu biayanya 60 jutaan rupiah per tahun. Kalau swasta mulai dari 80 hingga 400 jutaan rupiah per tahun. Tergantung jurusan kamu apa. Nah solusinya adalah beasiswa. Tapi ketika dengar beasiswa, orang pasti mikir kalau butuh nilai bagusnya dulu. Harus orang pintar baru bisa dapat beasiswa. Kamu perlu tahu, kalau beasiswa itu sendiri ada 4 penyelenggara. Yang pertama, beasiswa yang diselenggarakan pemerintahan seperti Max, Mitsubishi, atau LPDP. Nah, kalau beasiswa dari pemerintah pasti butuh nilai rapot yang bagus agar kamu bisa masuk tahapan seleksi pastinya. Tapi, mereka akan biayain kamu kuliah full beserta uang jajan dan subsidi tempat tinggal. Nah, yang kedua, beasiswa dari perusahaan. Beasiswa ini ya sesuai namanya. Yang bayarin kamu itu perusahaan. Ada yang disekolahin full dengan tempat tinggal, ada juga yang biaya sekolahnya aja. Ada juga yang mewajibkan kamu untuk kerja. Jadi kamu disekolahin tapi ada kontrak kerja sama perusahaan itu. Kerjanya ada yang pas kuliah, ada juga yang setelah lulus kuliah baru kamu dikontrak. Jadi macam-macam tergantung perusahaannya ya. Contohnya ya beasiswa perusahaan seperti Asahi Shimbun, Ajinomoto, Mitsubishi, Uniqlo, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Itowen, dan lain sebagainya. Untuk beasiswa perusahaan ini, emang ada yang butuh nilai rapot untuk masuk tahapan seleksi. Tapi kebanyakan emang nggak butuh nilai rapot. Yang penting kemampuan bahasa kamu. Karena mereka ada tes sendiri dan juga ya memang mereka kebanyakan butuhnya adalah tenaga kerja. Makanya mereka kasih beasiswa ke kamu. Jadi nilai rapot jarang banget untuk beasiswa perusahaan. Kecuali emang nggak ada kontrak kerjanya dan perusahaannya butuh habisin duit untuk dibuat beasiswanya. Ya sekalian ngurangin pajak dia juga sih kalau uangnya dibuat beasiswa. Yang ketiga, beasiswa dari universitas atau yayasan yang bekerja sama dengan universitas. Beasiswa universitas memang kebanyakan nggak butuh nilai rapot juga, karena mereka ada tes sendiri. Dan yang penting kemampuan bahasa kamu, sesuai dengan yang mereka minta. Untuk beasiswa dari universitas, tipenya macam-macam ya. Ada yang biayain sekolah kamu full, ada yang biayain 1 tahun aja, plus uang jajan dan tempat tinggal. Ada juga yang berupa potongan harga 50%, 75%, atau ada yang memberikan uang jajan bulanan atau tahunan. Jadi, kalau kamu dapat beasiswa dari universitas, kamu bisa ambil lebih dari 1 beasiswa. Misal, 1 beasiswa untuk uang jajan kamu, 1 lagi untuk biaya sekolah, 1 lagi untuk uang jajan lagi. Nah, itu boleh. Contoh dari beasiswa universitas ini seperti Ritsumeikan Asia Pacific University, Asia Bridge Program, Hasia, Inpex, Otsuka Toshimi, Atsumi International Foundation, Kaigai Ryugaku Shinsei itu, dan masih banyak lagi. Dan terakhir, ada beasiswa dari pemerintah daerah. Beasiswa ini hanya bisa kamu dapatkan ketika udah di Jepang, untuk nambah uang jajan kamu dan diberikan oleh pemerintah daerah kamu tinggal. Misal, beasiswa dari pemerintah Hyogo, Osaka, Kyoto, dan lain sebagainya. Banyak kan beasiswa ke Jepang dan mayoritas memang nggak butuh nilai rapot kamu. Karena yang penting sekali lagi ya bahasa Jepang kamu dan kenapa kamu layak dapat beasiswa itu yang akan ditanyakan berupa esai dan wawancara. Nah, berikutnya aku mau bahas untuk kerja di Jepang. Sejak tahun 2019, Jepang itu ada program namanya Tokutei Gino, di mana jika kamu lulusan minimal SMA atau SMK, itu udah bisa kerja di Jepang. Sebelum program ini, jika lulusan SMA atau SMK mentok ya magang aja kan. Itu pun gajinya kecil, beban kerjanya tinggi. Jadi ya nggak seberapa worth it. Nah, makanya karena dianggap eksploitasi, jadinya magang itu dihapuskan. Untuk Tokutei Gino, itu ada 14 bidang pekerjaan seperti perhotelan, restoran, perawat lansia, pertanian, perikanan, pabrik, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Syaratnya pun mudah. Kamu berusia minimal 18 hingga 45 tahun, minimal lulusan SMA atau SMK sederajat, bahasa Jepang level N4, memiliki sertifikasi keahlian dan sehat jasmani rohani. Nggak seribet magang, yang nggak boleh mata minus lah, nggak boleh ada riwayat patah tulang lah, dan sebagainya. Karena emang bukan jalur pemerintah. Dan untuk bahasa Jepang ini, jika metode dan materi kamu belajar itu benar, 2 bulan aja sudah dapat kok. Untuk tes keahlian pun, meskipun kamu nggak punya pengalaman, itu nggak apa-apa. Tinggal belajar aja. Biasanya ya anak-anak belajar kayak beberapa hari sebelum tes ya udah lulus. Jika nggak punya dana untuk berangkat, bisa pakai dana talangan. Nanti dicicil habis gajian di Jepang. Jika kamu punya gelar, kamu bisa kerja kantoran di Jepang juga. Kalau kerja kantoran, selain punya gelar, kamu juga wajib memiliki level bahasa Jepang level bisnis. Dengan begitu, kamu bisa melamar sendiri kerjaan yang kamu mau di website perusahaannya atau juga bisa melalui website-website pencari kerja ya. Jobstreet seperti Mynavi, Karir, Ryukatsu, dan sebagainya. Kalau kerja kantoran ini benernya nggak ada batasan usia.
Tapi ya kalau bisa jangan lewat 50 tahun lah. Karena kan Jepang udah banyak orang tuanya. Satu lagi alasan kenapa kita beruntung sebagai warga Indonesia yang ingin kerja ke Jepang. Itu karena kita itu dinilai bagus di mata orang Jepang. Kamu tahu sendiri pesaing kita seperti Vietnam, mereka udah kena blacklist di beberapa perusahaan Jepang gara-gara masalah etika. Kalau orang Thailand, bahasa Jepangnya masih kurang. Ya, kalau Filipina, kebanyakan orang Filipina maunya ke Eropa. Jadi pilihan utama orang Jepang ketika mau rekrut orang asing ya orang Indonesia. Jadi gimana? Jauh lebih mudah kan sekarang kalau kamu mau kuliah atau kerja ke Jepang, nggak ada alasan lagi ya kamu nggak bisa kerja atau kuliah di Jepang. Yang ada kamunya yang nggak niat kalau ngomong nggak bisa. Nah, kalau kamu baru lulus SMA atau SMK sederajat, kamu bisa aja masuknya lewat kerja Tokutegino dulu. Habis gitu nanti ambil gelar dengan kuliah di Jepang, bisa sambil kerja paruh waktu juga dan nanti kerja di kantoran untuk naikkan karir. Tapi ingat ya, tahun-tahun ini kesempatan emasnya. Kalau terlalu lama kamu menunda, itu bisa jadi kebijakannya berubah lagi. Tambah diperketat, beasiswanya juga bisa berkurang. Semangat ya buat kamu yang mau kuliah atau kerja di Jepang. Semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Konten apalagi yang kamu ingin aku bahas.